Saya dan Mas Emil Dardak pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kami kembali mendaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa ada 15 partai pengusung Timur periode 2025-2030, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Izinkan saya langsung menjalankan amanah untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Khofifah tadi, bahwasanya saya selama 5 tahun mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi tokoh seperti Ibu Khofifah, tokoh yang pernah memimpin negeri di tingkat yang tertinggi sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, yang pernah menjadi menteri 2 kali di dalam kabinet. Tapi apa yang saya lihat sebagai resep utama dari kepemimpinan beliau, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Jawa Timur, kita akan menuju KPU Jawa Timur dan terhubung dengan rekan kami, Oki Arisandi di sana. Selamat siang, Oki. Ya, bagaimana situasi di KPU Jawa Timur saat ini? Apakah akan ada pendaftaran dari kepala daerah yang lain? Siang, Oki. Selamat siang, Gede dan juga pemirsa. Aktivitas terkini di kantor KPUD Provinsi Jawa Timur sudah selesai. Artinya hari ini untuk hari kedua pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah untuk Provinsi Jawa Timur. Hanya ada yang mendatangi kantor KPU adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elestianto Dardak. Sementara memang tadi pasangan Khofifah dan juga Emil sudah tiba di kantor KPU pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat, dengan terlebih dahulu pada pagi hari tadi Khofifah dan juga Emil Dardak bersama dengan para petinggi partai politik di tingkat DPD Jawa Timur bersama dengan para kiai dan juga ulama menggelar doa bersama di kediaman Khofifah di Jalan Jembur Sari, Kota Surabaya. Lalu pada pukul 9 dilanjutkan dengan berjalan bersama dari kediaman Khofifah menuju Jalan Kendang Sari yang berdekatan persis dengan kantor KPUD Jawa Timur, dan pada pukul 9.40 keduanya bersama dengan ratusan rombongan baik dari pekerja seni maupun mereka dari kawan-kawan buruh ini mendatangi KPUD untuk menemani Khofifah dan juga Emil mendaftarkan diri di KPUD Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bersama, Gede dan juga pemirsa, pasangan Khofifah Emil ini adalah pasangan petahana yang kini dijagokan oleh partai-partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus, yakni ada Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PSI, dan juga plusnya ada PKS, PKB, dan juga Nasdem, dan beberapa partai politik non-parlemen yang juga memberikan dukungannya kepada Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita melihat secara rekam jejak pemirsa, Khofifah memang sudah menjabat sebagai gubernur pada 5 tahun terakhir, dan sebelumnya ia juga sempat mengikuti kontestasi pilkada 2 kali dan gagal saat melawan Soekarwo dan juga Saifullah Yusuf, dan akhirnya pada pilkada 2019 lalu ia bersama Emil melawan pasangan Saifullah Yusuf dan juga Putih Guntur Soekarno dan akhirnya memenangkan kontestasi pilkada hingga menjabat sebagai gubernur terpilih pada periode 2019 hingga 2024. Sementara kalau kita lihat secara personal pemirsa, Khofifah memang merupakan pernah menjabat sebagai menteri di 2 periode kepresiden yang berbeda, lalu juga menjabat sebagai ketua Muslimat NU. Sementara untuk Emil Dardak sendiri bukan orang yang baru kita kenal. Emil sendiri merupakan cucu Kiai Besar NU dan juga di mana beliau sempat mengikuti kontestasi pilkada di Trenggalek pada tahun 2015 untuk pertama kalinya, dan secara mengejutkan ia berhasil memenangkan kontestasi pilkada pertama yang ia ikuti dan menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Dan pada tahun 2018 ia digandeng oleh Khofifah untuk menemaninya mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Timur untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Hal lain yang juga menarik pemirsa, bahwa sebelumnya Partai Buruh ini tidak memberikan dukungannya kepada pasangan Khofifah Emil untuk periode mendatang. Namun beberapa hari lalu Partai Buruh akhirnya menyatakan sikap dan menyatakan bahwa mendukung
Khofifah Emil untuk melanjutkan periode kedua karena berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah karena Khofifah Emil dinilai memperhatikan nasib para buruh, terlihat dari bagaimana pasangan keduanya tersebut atau Khofifah Emil ini menaikkan UMR di wilayah Jawa Timur seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan lebih tinggi dari itu, dan juga kini akhirnya membuat Partai Buruh bersama 4 partai non-parlemen lain memberikan dukungannya kepada Khofifah Indar Parawansa. Sejauh ini memang belum terlihat adanya pasangan lain yang akan mendaftarkan diri sebagai pesaing dari Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak untuk kontestasi pilkada di Jawa Timur yang akan dijatuhkan pada tanggal 27 November 2024. Sementara memang hingga hari ini, khususnya di hari kedua pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPUD Jawa Timur, dapat kami informasikan bahwa seluruh personel yang bertugas sudah bubar. Para petugas KPUD Jawa Timur juga sudah mengistirahatkan diri karena memang hari ini hanya ada agenda pendaftaran dari bakal calon kepala daerah yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak. Dan tadi setelah menyerahkan surat keputusan dukungan dari partai politik kepada Ketua KPUD Jatim, Khofifah juga sempat memberikan press conference di mana ia menyatakan beberapa program-programnya yang memang masih akan dilanjutkan seperti Jatim Cerdas, Jatim Berkah Amanah, dan juga beberapa program lain yang kembali akan diusung di periode kedua kepemimpinannya jika nantinya terpilih sebagai gubernur dan calon wakil gubernur untuk periode 2025-2030. Gede. Oke, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi apakah besok ini akan ada pendaftaran kembali kalau kita saat ini bisa melihat pasangan masih ada Khofifah dan Emil begitu ya. Apakah nanti pasangan dari PDIP juga akan mendaftarkan dan bagaimana informasinya di Jawa Timur saat ini terkait itu? Baik, terkait dengan pesaing dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah dan juga Emil, sejauh ini belum ada informasi terkait pendaftaran. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum partai politik ini atau pasangan calon mendaftarkan diri ke KPUD juga telah memberikan informasi bahwa sebaiknya memberikan surat rencana pendaftaran di H-1 sebelum pendaftaran. Yang artinya jika besok adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka hari ini setidaknya partai politik yang tersisa yakni PDIP harus segera memberikan surat rencana pendaftaran bakal pasangan calon jika memang PDI Perjuangan ingin mengajukan pasangan calon sendiri yang harus dijadwalkan esok hari. Namun hingga saat ini Gede di pukul 12 lebih KPUD Jawa Timur belum menerima surat rencana pendaftaran dari partai politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang artinya memang sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda keesokan hari atau esok ini akan ada pendaftaran di pasangan bakal yang lain. Memang santer diinformasikan bahwa PD Perjuangan sepertinya hendak mengusung Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial di era Presiden Joko Widodo untuk diusung menjadi pesaing dari Khofifah dan juga Emil di Pilgub Jawa Timur. Namun hingga hari ini belum ada kepastian secara tertulis apakah memang hari ini PDI akan menyerahkan surat rencana pendaftaran dan akhirnya besok akan didaftarkan langsung di KPUD Jawa Timur. Ya, jika Tri Risma hari ini dijagokan gitu ya dari PDIP, lalu apakah Anda juga mendapat informasi siapa yang akan mendampingi Tri Risma jika nantinya akan diajukan sebagai lawan dari Khofifah dan Emil? Baik, sejauh ini Gede belum ada nama-nama yang dikabarkan akan menemani Tri Risma hari ini untuk maju jika memang benar akan diusung oleh PD Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur untuk 2025-2030, karena sejauh ini kalau kita berbicara terkait nama-nama yang sempat santer untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur, memang ada beberapa seperti petinggi PKB dari PBNU dan juga Tri Risma hari ini, dan belum ada nama-nama lain yang sepertinya jika dinilai ini bisa menyaingi elektabilitas Khofifah dan juga Emil Dardak. Karena kalau kita lihat, Giri dan juga pemirsa, berbicara masalah elektabilitas, popularitas, Khofifah ini memang sangat erat sekali dengan masyarakat Jawa Timur yang notabene sebagian besar berbasis Nahdlatul Ulama, apalagi beliau juga menjabat sebagai Kepala Muslimat NU, sementara Emil Dardak juga tokoh yang bisa dinilai sangat milenial sekali, terlebih di usia muda dia sudah
mendapatkan gelar doktor dari luar negeri. Pada tahun 2015 dia juga berhasil memenangkan pilkada pertama yang ia ikuti sebagai Bupati Trenggalek dan akhirnya berhasil menemani Khofifah untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 2019 hingga 2024. Sehingga memang hingga saat ini beberapa nama-nama yang memang memiliki kans untuk menjadi pesaing ketat oleh Khofifah dan juga Emil, beberapa hanya Tri Risma hari ini dan belum ada nama-nama lain yang sepertinya akan diajukan oleh partai-partai yang belum mendaftar. Karena memang Kim Plus sendiri bersama dengan partai non-parlemen lain, total ada 14 partai politik, ini sudah memberikan dukungannya kepada Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak untuk melanjutkan periode kepemimpinannya di periode kedua di 2025 hingga 2030. Gede. Baik, terima kasih Oki Arisandi atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi dari Jawa Timur karena ini juga menjadi wilayah yang sangat ditunggu oleh warga, terutama warga di Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Oki. Selamat siang.